Audio Jungle. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده وعز جنده وسمى الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل عيد الأضحى عبرة للمؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله العلي العظيم وأشهد أن محمدا صادق الوعد الأمين أيها الإخوان اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Idul Adha yang berbahagia, ungkapan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat merayakan Idul Adha, dinamakan juga dengan Idul Kurban, Idul Nahar dan Idul Akbar. Hari raya yang menekankan semangat sosial dan berkorban, suatu nikmat yang besar. Kita dapat berjumpa dengan hari raya besar dan agung ini. Salawat dan salam kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya dan penerus risalahnya yang terus berjuang untuk tegaknya nilai-nilai Islam di muka bumi ini hingga hari kiamat nanti. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar wa billahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tercantum dalam Al-Quran berkaitan dengan perayaan Idul Adha yang menjadi salah satu hari raya besar umat Islam yang jatuh setiap tanggal 10 Zulhijjah dan diperingati pada tanggal tersebut dengan menyembelih hewan korban sampai hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ibadah kurban yang disyariatkan Allah bertujuan untuk menanamkan keutamaan kebaikan, akhlak mulia dan mengikis sifat kezaliman dan kerusakan. Perintah pelaksanaan ibadah kurban ini tertulis dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, yang artinya sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man kharaja min baiti ila syira'il udhiyati kana lahu bi kulli khutwatin 'ashru hasanati wa muhiya anhu 'ashru sayiati wa rufi'a lahu 'ashru darajati wa idza takallama fi syira'iha kana kalamu tasbihan wa idza naqada samanaha kana lahu bi kulli dirhamin 700 hasanatin wa idza tarahaha 'ala al-'aradi yuridu dhanbaha istaghfarallahu lahu kulla khalqin min mawdiha ila aradi sabi'ati wa idza akharaka damuha khalaqallahu bi kulli kitratin min damiha asharatun minal malaikati yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Ahmad, yang artinya barang siapa keluar dari rumahnya pergi untuk memilih hewan korban, maka akan dihitung bagi orang tersebut setiap dari langkah kakinya 10 kebaikan, dan dihilangkan atasnya 10 keburukan, dan diangkat atasnya 10 derajat. Dan ketika terjadi transaksi pembelian, maka setiap ucapannya dihitung sebagai tasbih. Dan ketika akad pembelian berlangsung, maka setiap dirham atau rupiah disamakan dengan 700 kebaikan. Dan ketika hewan tersebut diletakkan di atas bumi untuk dipotong,
maka setiap makhluk yang ada di bumi sampai lapis yang ketujuh akan memohonkan ampun atas orang tersebut. Dan ketika darah dari hewan tersebut telah dialirkan, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap tetes daripada darah tersebut 10 malaikat yang selalu memohonkan ampun sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minu billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ayat di atas menerangkan bahwa umat Islam bisa berkorban apa saja yang ia mampu dan yang ia miliki, baik berupa harta, tenaga, pikiran, ilmu pengetahuan, pangkat jabatan dan sebagainya, asal jangan duduk saja tanpa ada pengorbanan yang berarti untuk umat. Maka jelaslah bagi kita tentang makna dan hikmah daripada hari raya Kurban ini, di mana Allah dan Rasulnya menganjurkan agar kita yang memiliki kemampuan untuk berkorban memiliki dengan menyembelih hewan ternak, baik itu berupa onta, sapi ataupun lembu ataupun kambing. Kemudian daging dan korban tersebut nantinya dibagi-bagikan untuk fakir miskin. Hal yang demikian mengandung suatu pelajaran yang besar untuk melatih dan mengarahkan supaya umat Islam yang beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya menjadikan pengorbanan itu suatu keutamaan untuk menuju kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Orang-orang yang sukses dan maju dalam hidupnya ialah yang mau berkorban harta, jiwa dan raga, bahkan mengorbankan kepentingan diri pribadi, termasuk juga mengorbankan keinginan nafsu syahwatnya, ambisi karir politik jahatnya, ambisi karir dan jabatan, dan ambisi-ambisi dunia lainnya. Semua itu dia korbankan untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat disesalkan sekali akhir-akhir ini, sifat rela berkorban sudah mulai pudar makan zaman, sehingga banyak orang-orang menganut paham individualisme, yakni mementingkan diri sendiri, hilang sifat tolong menolong, belas kasih kepada sesama yang mengakibatkan terjadi banyak kebincangan dan kesimpangan. Banyak konglomerat, namun sekelilingnya bertebaran orang-orang yang melarat. Banyak orang yang kaya raya dan bersukaria, sementara di sekitarnya banyak orang fakir miskin yang kelaparan, anak-anak yatim yang sengsara, perempuan janda, dan orang-orang tua jompo terlantar. Sungguh semua itu adalah suatu kenyataan dan fakta yang terjadi di negeri ini. Ingatlah, keadaan semacam ini sangat dikecam dalam Islam. Bagi pelakunya dikatakan belum sempurna imannya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'minu billadzi yasma'u wa jaruhu ja'un ila janbaihi," rawahu Bukhari. Yang artinya, bukanlah seorang mukmin orang yang dirinya kenyang sedang tetangganya sekitarnya adalah kelaparan. Hadis riwayat Bukhari. Maka bagi umat Islam yang mau memperhatikan kepentingan orang lain atau kesejahteraan umum, digolongkan orang yang dalam dirinya terhimpun suatu keimanan. Agar semua itu dapat kita terapkan dalam kehidupan di dunia pada ini, sering-seringlah kita mengambil iktibar daripada ayat berikut, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-mautu fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akun minas salihin wa la yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khairum bima ta'malun." Yang artinya, dan semakanlah daripada apa yang telah kamu karuniakan kepadamu sebelum di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menunda ajalku sebentar saja?
niscaya aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Allah sekali-kali tidak akan menunda suatu kematian seseorang apabila tiba waktu kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dengan mengingat kematian cukuplah jadi nasihat yang baik bagi kita untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan perbuatan dosa yang benci Allah, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput kita. Boleh jadi hari ini hari terakhir kita menghirup udara di dunia, dan besok kita sudah terbaring, terbujur kaku, bersendirian di dalam kubur. Karenanya ambillah kesempatan hidup ini untuk menanam kebajikan, sehingga kelak kita dapat memanen daripada hasilnya. Akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman dan menolong kita dan mengabdi kepadanya, agar kita dan keluarga kita selamat dan lulus nantinya ketika menerima ujian dan cobaan hidup di dunia. Dan anugerahkanlah kami husnul khatimah atau wafat dalam keadaan yang baik, beriman, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ittaqullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Yang artinya, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat daripada balasannya. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ubbadik sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi alladhi a'ada al-a'yad wa qarrar. Ahmadu subhanahu anna khalaqa wa sawwar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, شهادة يسكن بها الميزان في المحشر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله المبعوث إلى سائر البشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بالثواب الأبرار. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، فإن طاعة الله تبارك وتعالى هي سكينة النجاة، فاتقوا الله فقد فاز المتقون. إن الله تبارك وتعالى قد أمركم أن تصلوا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين في قول عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الأسرات وأصحاب نبيك أجمعين، ورضي اللهم عن التابعين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وأنا معهم بمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشركاء والمشركين ودمر أعدائك وأعداء الدين. اللهم أصلح فساد قلوبنا وأصلح ولاة أمورنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.